saya Aprilia Amanda, saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6A. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pengembangan investasi. Nah, pengembangan investasi kan seringkali menghadapi berbagai permasalahan ya, yang sangat kompleks. Nah, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dalam suatu negara, termasuk negara Indonesia. Ada beberapa permasalahan dalam pengembangan investasi. Yang pertama tentang regulasi dan birokrasi. Banyak negara memiliki regulasi dan prosedur birokrasi yang rumit dan memakan waktu, yang dalam hal ini tuh dapat menghalangi aliran investasi, termasuk perizinan kayak beli-beli gitu kan. Itu tuh sangat membuat investor itu sangat malas, ribet untuk mengatur-ngatur itu, kayak ya udahlah gitu. Kayak peraturan sering berubah dan kurang transparansi antar dalam proses administrasi kayak gitu kan. Kayak seperti kayak negara kita ini kan kayak mengatur surat itu lumayan ribet ya guys, apalagi kayak misalnya ya kita tahu sendiri lah. Nah, permasalahan yang kedua ada tentang ketidakstabilan politik dan keamanan. Nah, ketidakstabilan politik dan masalah keamanan dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal di suatu negara. Risiko politik kayak seperti perubahan pemerintahan yang tidak terduga, konflik internal kayak gitu, atau kebijakan yang tidak konsisten, itu kan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor kan. Dia tuh kayak jadi bimbang gitu. Itu dapat menimbulkan kayak investor tuh juga kurang minat. Yang selanjutnya ada infrastruktur yang tidak memadai. Infrastruktur yang buruk termasuk jalan, listrik, air, fasilitas ekonomi itu dapat meningkatkan biaya operasi dan menurunkan efisiensi bisnis. Kayak investasi itu di negara atau daerah dapat dengan infrastruktur yang lemah itu kan cenderung kurang menarik bagi investor. Nah, kita tuh kurang bisa menarik investor dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang selanjutnya ada akses ke pembiayaan. Kayak kurangnya akses ke sumber pembiayaan yang memadai juga merupakan hambatan besar sistem perbankan yang belum berkembang. Nah, suku bunga yang tinggi dan kurangnya lembaga keuangan yang menyediakan modal venture atau kredit mikro bisa menjadi sebuah kendala ya. Yang selanjutnya adalah ketersediaan tenaga kerja terampil. Nah, ini tuh kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dapat menghambat pengembangan investasi, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus, kreativitasan gitu kan. Pelatihan dan pendidikan yang kurang memadai dapat memperburuk masalah ini. Kayak misalnya kita kan investor, kita tuh harus kayak melihat, menganalisis dulu bagaimana ini bobotnya seperti apa kayak gitu kan, ini kualitasnya seperti apa. Pasti investor kan itu menganalisis itu dulu. Jika misalnya dilihat dari tenaga kerjanya kurang terampil, kurang kreatif, itu bisa menimbulkan ketidakminatan investor. Nah, yang selanjutnya ada korupsi dan praktek bisnis yang tidak transparan. Nah, korupsi yang merajalela ya dan praktik bisnis yang tidak transparan atau tidak jelas dapat mengurangi kepercayaan investor. Praktik macam ini tuh meningkatkan biaya bisnis dan risiko hukum, kayak yang pada akhirnya bisa menghalangi investasi masuk. Maraknya korupsi itu tuh dapat membuat kepercayaan investor itu kayak semakin menurun gitu kan. Namanya investor, kita kan yang namanya berinvestasi, kita kan butuh keuntungan. Kalau misalnya kita sudah memilih, kita melihat bagaimana keadaan tempat yang akan kita tanami modal. Jika sedang maraknya terjadi korupsi, itu kan pasti membuat para investor itu ya sudahlah, gak jadi investasi dulu kayak gitu. Yang terakhir ada kondisi ekonomi makro. Ini kayak faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi dan defisit fiskal kayak gitu. Ketidakstabilan nilai tukar dapat menimbulkan resiko tambahan bagi investor. Kondisi
Ekonomi yang tidak stabil dapat membuat perencanaan investasi menjadi lebih sulit dan beresiko. Namanya investasi itu kita kan harus kayak menganalisis dulu bagaimana tempat atau tujuan investasi kita. Kan masih banyak kendala atau permasalahan dari investasi ini. Mungkin hanya itu permasalahan dalam investasi yang bisa saya sampaikan. Ada solusi atau rekomendasi kayak misalnya itu kayak membuat penyederhanaan regulasi kayak reformasi penyederhanaan regulasi kayak dia itu reformasi birokrasi untuk membuat prosedur itu prosedur investasi lebih sederhana dan transparan. Kayak misalnya kalau misalnya kayak mempermudah lah kalau membuat surat-surat izin ini izin itu kan bisa dipermudah, itu kan bisa membuat investor lebih tertarik karena kebanyakan seorang itu tidak mau ribet. Jadi selanjutnya stabilitas politik dan hukum, kayak meningkatkan stabilitas politik dan hukum untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terprediksi. Ya itu tadi dari kreatifan, dari kualitas kayak gitu-gitu. Nah yang selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur. Kayak infrastruktur ini sangat penting bukan hanya dalam untuk hal investasi saja, namun untuk masyarakat ini pun juga sangat penting. Jadi peningkatan infrastruktur itu juga termasuk hal yang penting. Banyak solusi-solusi lagi, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.